hanya berhalusinasi tapi ternyata tidak dikerjakan. Mohon maaf ya Gus. Pertanyaan. Sambil diperlihatkan ke kamera. 6 Pak ya. Baik, fishball B 6, posisi amplop masih tersegel. Pertanyaan ini ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Indeks Pembangunan Kebudayaan IPK berperan sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi Provinsi Jawa Tengah. Salah satu dimensi IPK adalah dimensi ekonomi budaya. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 menyebutkan bahwa skor IPK Jawa Tengah 60,89 lebih tinggi dari skor IPK nasional yakni 57,13. Namun demikian, skor dimensi ekonomi budaya IPK Jawa Tengah relatif kecil yaitu 45,11. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan belum memberi kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah. Pertanyaannya Bapak, bagaimana strategi dan upaya pasangan calon agar kebudayaan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat? Waktu menjawab 3 menit dihitung ketika Bapak berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bahwa pendiri bangsa kita Bung Karno pernah meletakkan sebuah dasar yang luar biasa untuk republik ini yang namanya gotong royong. Hasil daripada sebuah pemerasan, memeras Pancasila menjadi 3 sila, kemudian 1 sila, itulah gotong royong. Problematiknya hari ini, terkadang kita lihat di sekeliling kita, banyak masyarakat yang lebih menonjolkan individualisme, mementingkan kelompok, mementingkan agamanya, mementingkan sukunya masing-masing. Ini sudah mencederai komitmen kita tentang makna Pancasila saat Bung Karno dan Bung Hatta memerdekakan republik ini. Maka pasangan calon Andika Hendi kita berdua, kita akan terus menggelorakan gotong royong. Kami di Semarang waktu ditugaskan oleh teman-teman di pimpinan, kami pernah membuat konsep namanya bergerak bersama. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada penduduk dengan segala ketokohannya, ada teman-teman pewarta dan semuanya. Pada saat keempat kelompok ini bisa kemudian berjalan dengan baik, mobilnya melaju kencang. Semarang pernah pertumbuhan ekonominya di atas 6%. Maka kemudian upah buruh di tahun 2013-2014 boleh di browsing, Semarang pernah menaikkan 50%. Pengusahanya apakah marah? Tidak, karena kita melihat situasi ekonominya sedang baik. Maka dalam sebuah spirit kebudayaan, kami akan mengajak para seniman budayawan untuk mengadakan event-event. Karena kota tanpa seni dan budaya itu adalah kota kosong. Kami ingin mengisi kota-kota yang ada di Jawa Tengah menjadi kota yang penuh keberadaban. Selain itu, pariwisatanya pasti akan meningkat pesat. Kenapa meningkat pesat? Karena ada tontonan. Karena ada event, sehingga para penonton datang dari luar pulau, penonton datang dari lintas provinsi, bahkan kota-kota yang ada di luar negeri. Akhirnya ada pendapatan untuk Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadi program Andika Hendi ke depan. Kami lihat peluangnya sangat besar. Provinsi Jawa Tengah ini gemah ripah Lojinawi pada saat potensi-potensi itu dibangkitkan. Bagaimana kita lihat tarian ebek, bagaimana kita lihat yang di Semarang, Gambang Semarang, bagaimana yang di Solo, bagaimana yang tempat-tempat lain. Itu apabila kemudian digelorakan dari mulai tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, akan menjadi sebuah ciri khas budaya yang ada di republik ini, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Maka kami berdua akan menggelorakan literasi budaya ini dengan baik. Terima kasih. Cukup Bapak. Cukup. Baik, selanjutnya mohon tenang dulu. Mohon tenang dulu ya, kita sepakat untuk tenang. Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Mas Hendi, bahwa permasalahan di nasional kita termasuk Jawa Tengah adalah tergesernya minat
anak muda terhadap budaya lokal. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Perda nomor 3 tahun 2024. Maka kami yang pertama akan mengajak anak-anak muda ini supaya minat terhadap budaya lokal kita. Maka kami akan memasukkan budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, kami juga akan menghidupkan sentra-sentra kebudayaan yang sudah ada seperti Taman Budaya Raden Saleh Semarang, juga Taman Sriwidari di Solo. Kami juga akan ajak para pemuda dan pelaku budaya untuk melakukan promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran kebudayaan taraf internasional melalui kerjasama dengan diaspora. Kami juga akan mengajak para pemuda dan pelaku kebudayaan untuk memanfaatkan cagar budaya dan kesenian daerah, Mas. Seperti pabrik gula di Colomadu, ketoprak di Pati, itu akan kita manfaatkan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Kami juga akan memastikan untuk perlindungan kebudayaan yang kemarin saya tembangkan, lir ilir tembang dari Sunan Kalijaga, kami rekomendasikan untuk diakui ke UNESCO. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ikut andil pelestarian bahasa. Di pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap Kamis kita memakai bahasa Jawa Tengah. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Baik, cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi balik calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu 2 menit, silakan. Ya, Gus Yassin sudah mempunyai program bagus. Terus terang, ada beberapa program ini yang juga ada di program Andika Hendi. Tapi itu kan baru akan. Maksud saya, kalau beliau dulu 5 tahun di Provinsi Jawa Tengah, dengan ide yang sangat brilian ini, kenapa indeks terkait pembangunan kebudayaan Jawa Tengah ini rendah, cenderung turun? Mohon maaf, angkanya 46,35. Jadi dalam bayangan saya, ide-idenya zaman Gus Yassin itu tidak terimplementasi dengan baik. Kami, pasangan berdua ini, kami berkomitmen dalam situasi apapun saya akan memberi masukan pada Pak Andika supaya programnya benar-benar menyentuh kemanfaatan untuk masyarakat Jawa Tengah. Jadi jangan sampai hanya berhalusinasi tapi ternyata tidak dikerjakan. Mohon maaf ya Gus, ada mau tambahkan Pak? Sebetulnya ketinggalan kita dari daerah istimewa Yogyakarta adalah di variabel ekonomi budaya. Itu yang hampir 2 kali lipat. Sedangkan variabel-variabel lain itu, ya kita di bawah daerah istimewa Yogyakarta tetapi tidak terlalu jauh. Nah mungkin kembali ke pemberian insentif tadi. Misalnya kafe, nggak usah yang memang misalnya warisan budaya yang memang pasti akan sangat bernilai. Tetapi hal-hal kecil seperti kafe ataupun restoran, apabila kita berikan insentif kepada mereka, misalnya kalau mereka itu biasanya mengundang live music, itu kan biasa. Tapi kalau mereka mengundang budaya, kesenian, kita berikan insentif. Waktu habis, Bapak. Cukup. Selanjutnya, mohon tenang dulu.